Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam mahasiswa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Pembelajaran Bahasa dan Seni dengan dosen pengampu Bapak Dr. Uus M. Kamajaya Al-Khatub, MS. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas video pada kali ini. So langsung saja, inilah video presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Muinta Bangki dengan NIM 21402029 sebagai moderator dan juga ketua kelompok dalam kelompok 3 ini. Kemudian ada Chef Yorita Angela Sherang dengan NIM 21402019, Meshita Miranti Mandolang NIM 21402022, Karunia Trinta Kamu NIM 21402030, Olfreshe Syadullah NIM 21402041 dan Susana Silange. Kami kelompok 3 akan membahas pengalaman sukses dan juga pengalaman kurang sukses dalam belajar sastra serta solusi manajerial untuk meningkatkan keberhasilan belajar dan mengajar sastra yang ditemukan oleh kelompok kami. So, inilah video presentasi dari kelompok kami. Saat ini banyak remaja yang kurang berminat dalam belajar sastra. Alasan mereka pun bermacam-macam. Kadang mereka merasa karya sastra itu sesuatu yang membosankan, atau mereka merasa karya sastra itu hanya untuk kalangan orang tua. Mereka lebih suka membaca template yang sederhana dibandingkan dengan karya sastra yang serius dan juga berat. Selain itu, menurut remaja zaman sekarang, mereka lebih baik belajar bahasa asing daripada karya sastra Indonesia. Kadang sebagian remaja juga berpikir bahwa karya sastra Indonesia seperti puisi atau drama itu alay. Selain itu juga pihak sekolah tidak mengenalkan karya-karya sastra sejak dini atau mereka mengajarkan karya sastra pada saat mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun tidak dikupas secara mendalam. Padahal sastra sangat penting untuk menciptakan suatu tingkah laku dan budaya pada seseorang. Selain itu, karya sastra khususnya sastra Indonesia juga penting untuk menunjukkan identitas dan pribadi bangsa Indonesia ini. Bukan hanya sekedar cerita yang menarik dan berisi percintaan atau kehidupan remaja yang selalu bahagia dan juga kekayaan. Pengalaman sukses dalam belajar sastra. Yang pertama, membaca karya sastra sebagai media penghibur diri. Dengan membaca karya sastra seperti novel atau puisi adalah ajang untuk menghibur diri. Ada banyak cara untuk menghibur diri menurut orang-orang. Salah satunya dengan membaca karya sastra. Alur yang disungguhkan dalam setiap lembaran, tokoh yang ditampilkan dalam karya, atau membaca puisi romantis karangan tokoh favorit akan membuat perasaan kita menjadi terhibur dan bahagia saat membacanya. Yang kedua, meningkatkan kepekaan, intuisi, atau perasaan. Karya sastra terlahir dari kepekaan intuisi. Pengarangnya, hanya orang yang memiliki perasaan begitu lembut sehingga mampu membuat puisi yang menyentuh orang lain. Nah, dalam konteks ini, pembelajaran sastra diberlakukan semata untuk memberikan pemahaman kalau anak remaja harus memiliki kepekaan intuisi yang tinggi. Anak remaja yang bisa membuat karya sastra dan menafsirkan berarti kepekaan perasaannya sudah bagus. Akhirnya, pembelajaran moralitas dan etika menjadi jauh lebih mudah. Bahkan, jika memiliki anak dengan kepekaan intuisi yang tinggi, orang tua tidak perlu khawatir si anak tidak sopan atau akan mengganggu orang lain. Yang ketiga, meningkatkan imajinasi. Dengan belajar sastra, yaitu membaca karya sastra, dapat mengolah imajinasi pembaca. Hal ini disebabkan karena karya sastra memberikan gambaran secara utuh dalam bentuk teks, sehingga mengasah pembaca untuk berimajinasi. Ide-ide dalam karya sastra yang kadang liar dan out of the box juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Saat membaca karya sastra seperti cerpen atau novel,
Misalnya, biasanya kamu akan memulai berpikir bagaimana kalau kamu menjadi salah satu karakter dalam cerita tersebut. Secara tidak langsung, artinya kamu sedang mengasah kreativitas dan imajinasi saat membayangkan apa yang ada di dalam cerita benar-benar terjadi. Kamu bisa saja kemudian menjadi kreativitas dan imajinasi sendiri dengan membuat cerita lain dalam pikiran. Yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi. Menulis dan bertutur tentang sastra membantu mempersiapkan untuk menulis dan berbicara tentang apapun. Mereka tidak hanya mampu bekerja dengan kata-kata dan bahasa yang terukir saja, tetapi juga memahami kata-kata, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Apa manfaat membaca karya sastra bagi pelajar yang lainnya? Kamu bisa belajar dan meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lebih sering belajar dan membaca karya sastra akan membantu kamu lebih mudah untuk menyusun kalimat yang baik saat kamu berbicara dengan orang lain. Bukan hanya bisa bertutur kata, tapi kamu juga menjadi lebih paham pada semua kata-kata yang disampaikan. Kemampuan menganalisis. Karya sastra, entah itu puisi, fiksi, dan drama, akan memberikan sebuah koneksi untuk mempertanyakan dan memperhatikan detail. Membaca karya ini dapat meningkatkan kemampuan menganalisis. 6. Menambah pengetahuan dan wawasan. Banyak hal yang sebelumnya tidak kamu ketahui, jadi tahu karena kamu membacanya dari cerita novel misalnya. Artinya, karya sastra bisa menjadi media untuk menambah pengetahuan dan wawasan kamu. Makin beragam genre dan jenis karya sastra yang dipelajari, maka semakin banyak juga pengetahuan baru yang bisa kamu serap. 7. Meningkatkan kemampuan menulis. Semakin banyak karya sastra yang kamu baca, maka semakin banyak kosakata dan kalimat bagus yang bisa kamu kuasai sehingga membantu saat harus menulis sesuatu. Pengalaman kurang sukses dalam belajar sastra. Yang pertama, kurangnya tingkat penguasaan kosakata sebagai akibat rendahnya minat baca. Kurangnya mutu dan kualitas pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah selama ini disebabkan oleh banyak hal, mulai dari kurikulum, siswa, sarana prasarana, dan rendahnya pemahaman konsep tentang sastra. Dan yang kedua, kurangnya penguasaan penggunaan keterampilan mikrobahasa seperti penggunaan tanda bahasa, kaidah-kaidah penulisan, penggunaan kelompok kata, penyusunan klausa, dan kalimat dengan struktur yang benar sampai penyusunan paragraf. Yang ketiga, kesulitan menemukan metode pembelajaran menulis yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan siswa. Yang keempat, ketiadaan dan keterbatasan media pembelajaran menulis yang efektif. Sejalan dengan itu, masih banyak siswa yang masih mengeluh kegiatan menulis membosankan dan tidak menyenangkan. Dan yang kelima, guru cenderung menggunakan teknik pembelajaran yang bercorak teoritis dan hafalan, sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung kaku, monoton, dan membosankan. Mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia belum mampu melekat pada diri siswa sebagai sesuatu yang rasional, kognitif, emosional, dan efektif. Akibatnya, bahasa dan sastra Indonesia belum mampu menjadi mata pelajaran yang disenangi dan dirindukan oleh siswa. Imbas lebih jauh dari kondisi pembelajaran semacam itu adalah kegagalan siswa dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa, serta sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Solusi manajerial untuk meningkatkan keberhasilan belajar dan mengajar sastra. Seorang pembaca perlu melakukan sesuatu agar dapat menumbuhkan dan selanjutnya meningkatkan minat belajarnya terhadap sastra. Yaitu 1. Yakin bahwa gemar membaca merupakan hal yang terbaik untuk dapat bersaing yang global. 2. Memiliki niat yang tulus untuk membaca. 3. Libari visit. Seringlah mendatangi perpustakaan setiap ada waktu luang. 4. Menambah wawasan dengan menyisihkan uang lebih untuk membeli buku minimal 1 bulan sekali. 5. Mulailah membaca buku dengan membaca daftar isinya terlebih dahulu.
6. Catatlah setiap ada informasi penting dari buku yang Anda baca. 7. Having fun with book, bersenang-senang dengan buku. 8. Book talks, atau ceritakan atau sampaikan informasi yang telah Anda peroleh setelah membaca buku kepada teman Anda. 9. Guru atau dosen meningkatkan minat belajar siswa dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendorong minat siswa belajar sastra, seperti mengadakan lomba-lomba untuk mengatasi kurangnya ketersediaan media pembelajaran guru, melakukan pengadaan media dengan dana pribadi, dan untuk mengatasi kurangnya ketersediaan buku di sekolah, guru dan siswa mengatasinya dengan membeli buku atau meminjam buku di perpustakaan yang ada. Kesimpulan, mempelajari sastra membuat kita membuka mata dan menyadari dunia di luar lingkup yang dapat kita jelajahi. Seseorang yang mempelajari sastra akan mulai bertanya dan membangun wawasan serta intuisinya berkenaan dengan banyak hal yang berkaitan dengan peradaban manusia. Sekian video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Terima kasih sudah menonton, so thanks for watching and see you.